Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Permana Sandi dengan NIM 501322432 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pokok pembahasan kali ini yaitu mengenai apa saja penemuan matematika oleh tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Jadi di sini terdapat 7 tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Yang pertama ada Euclid, kemudian yang kedua ada Archimedes, yang ketiga ada Apollonius, yang keempat ada Eratosthenes, yang kelima ada Claudius Ptolemy, yang keenam ada Diopantus, dan yang ketujuh ada Pappus. Sebelum ke 7 tokoh tadi, saya ingin membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, pada abad ketiga sebelum Masehi, Museum Alexandria ini menjadi pusat pendidikan matematika yang terkemuka. Jadi, museum ini itu adalah tempat di mana para ilmuwan dan matematikawan berkumpul untuk belajar, mengajar, dan melakukan sebuah penelitian. Jadi, institusi ini itu sangat penting bagi perkembangan pendidikan dan penelitian matematika di masa kuno. Jadi di sini para ilmuwan dan matematikawan berkumpul untuk mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai konsep matematika. Untuk yang pertama yaitu Euclid. Jadi karya utamanya yaitu berupa elemen. Jadi Euclid ini sekitar tahun 300 sebelum Masehi menulis elemen yang dianggap sebagai buku teks matematika yang paling sukses dan berpengaruh sepanjang masa. Jadi karya ini itu dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan terstruktur. Nah, metode aksiomatik dan format penulisannya. Jadi, elemen ini memperkenalkan ketelitian matematika melalui metode aksiomatik. Hal ini merupakan salah satu contoh awal dari format yang masih digunakan dalam matematika modern, yaitu mengenai definisi, aksioma, teorema, dan pembuktian. Pengaruh dan relevansi karya Euclid. Jadi, elemen ini dikenal oleh semua orang terpelajar di Barat hingga pertengahan abad ke-20 dan isinya itu masih diajarkan di kelas geometri saat ini. Jadi karya ini itu mencakup teorema-teorema geometri serta menjadi buku teks pengantar untuk berbagai mata pelajaran matematika. Nah, kontribusi lain dan warisan dari Euclid itu selain geometri, Euclid ini menulis tentang berbagai topik lain, termasuk irisan kerucut, optik, geometri bola, dan mekanika. Tokoh yang kedua yaitu Archimedes. Jadi Archimedes ini berasal dari Sirakusa dan dikenal luas sebagai matematikawan terhebat di zaman kuno. Jadi beliau ini mengembangkan banyak konsep yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern. Yang pertama yaitu metode penipisan dan penghitungan luas. Jadi Archimedes ini menggunakan metode penipisan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan menjumlahkan daerah tak terhingga. Jadi metode ini tuh mirip dengan konsep kalkulus modern yang digunakan untuk perhitungan integral. Yang kedua yaitu penghitungan nilai pi. Jadi beliau ini menunjukkan bahwa metode penipisan itu dapat digunakan untuk menghitung nilai pi dengan presisi yang diinginkan. Jadi Archimedes ini memperoleh nilai pi yang paling akurat pada masanya, yaitu antara jadi pi-nya itu di antara 3 ditambah 10 per 71 dan 3 ditambah 10 per 70. Kemudian yang ketiga, penemuan spiral Archimedes dan volume permukaan. Jadi Archimedes ini mempelajari spiral yang kini menyandang namanya dan memperoleh rumus untuk volume permukaan revolusi, termasuk paraboloid, elipsoid, dan hiperboloid. Jadi beliau ini juga mengembangkan metode eksponensial untuk mengekspresikan angka yang sangat besar. Kemudian yang keempat ini kontribusi dalam fisika dan penemuan luas permukaan bola. Jadi selain matematika, beliau ini juga memberikan kontribusi penting dalam fisika dan perangkat mekanik. Jadi beliau ini menganggap pencapaian terbesarnya itu adalah penemuan luas permukaan dan volume bola, yang dibuktikannya sebagai 2/3 dari luas permukaan dan volume silinder yang mengelilingi bola. Tokoh yang ketiga yaitu Apollonius. Jadi beliau ini berasal dari Perga yang dikenal karena kemajuan signifikan yang dibuatnya dalam studi irisan kerucut. Jadi beliau ini merupakan salah satu matematikawan yang terkemuka di zaman kuno.
Yang pertama yaitu studi irisan kerucut. Jadi beliau ini menunjukkan bahwa ketika jenis irisan kerucut, yaitu parabola, elips, dan hiperbola, itu dapat diperoleh dengan memvariasikan sudut bidang yang memotong kerucut. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami geometri kerucut. Kemudian yang kedua mengenai terminologi irisan kerucut. Jadi beliau ini menciptakan terminologi yang masih digunakan hingga kini untuk mendeskripsikan irisan kerucut dengan tanda kutip parabola tepat di samping atau perbandingan. Kemudian kalau untuk elips yaitu kekurangan dan hiperbola itu adalah lemparan di luar. Kemudian yang ketiga karya utamanya berupa koniks. Jadi karya utamanya ini adalah koniks, di mana koniks ini adalah salah satu karya matematika paling terkenal dari zaman kuno yang masih terpelihara. Nah, dalam karyanya ini, Apollonius ini memperoleh banyak teorema tentang irisan kerucut yang berharga bagi perkembangan astronomi dan matematika selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh pada geometri, koordinat, dan analitis. Nah, meskipun Apollonius ini dan matematikawan Yunani lainnya tidak mengembangkan geometri koordinat, tetapi penanganan kurva yang dilakukan Apollonius ini mirip dengan metode modern. Jadi karyanya itu tampak mengantisipasi perkembangan geometri analitis yang diperkenalkan oleh Descartes sekitar 1800 tahun kemudian. Tokoh yang keempat yaitu Eratosthenes. Jadi Eratosthenes ini merupakan pencetus dari saringan Eratosthenes, di mana saringan Eratosthenes itu adalah metode sederhana yang diciptakan oleh Eratosthenes untuk menemukan semua bilangan prima yang lebih kecil dari angka bulat n. Nah, caranya itu didasarkan pada prinsip bahwa jika semua bilangan bulat A lebih besar dari 1 dan tidak dapat dibagi habis oleh bilangan prima B yang nilainya kurang dari atau sama dengan akar A, maka A ini adalah bilangan prima. Tokoh yang kelima adalah Claudius Ptolemy atau Claudius Ptolemus. Jadi karya utamanya Ptolemus ini adalah Almagest. Jadi karya trigonometri paling lengkap dan berpengaruh dari zaman kuno itu adalah Almagest karya dari Ptolemus. Jadi Almagest ini merupakan risalah astronomi yang mencakup tabel trigonometri yang digunakan oleh astronom selama 1000 tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah teorema Ptolemus. Jadi Ptolemus ini juga dikenal karena teoremanya yang memberikan dasar bagi penurunan besaran trigonometri. Jadi teorem ini sangat penting dalam geometri dan trigonometri, serta memiliki dampak besar pada penelitian matematis selanjutnya. Yang ketiga adalah nilai pi yang akurat. Jadi Ptolemus ini dianggap berjasa dalam memberikan nilai pi yang paling akurat di luar Tiongkok hingga periode abad pertengahan, yaitu dengan nilai 3,1416. Jadi nilai ini menjadi referensi penting dalam berbagai perhitungan matematis dan astronomi. Yang keempat yaitu pengaruh karyanya. Jadi karya Manelius dan Ptolemus ini berkontribusi besar dalam pengembangan trigonometri dan astronomi, serta menjadi referensi bagi para ilmuwan dan matematikawan di kemudian hari. Jadi keduanya ini membantu dalam membangun fondasi penting bagi ilmu pengetahuan di masa depan. Untuk tokoh yang keenam yaitu Diopantus. Yang pertama yaitu kontribusi Diopantus dalam aljabar. Jadi Diopantus itu dikenal karena kemajuan signifikan yang dibuatnya dalam bidang aljabar, khususnya dalam analisis tak tentu, yang sekarang lebih dikenal sebagai analisis Diopantin. Nah, beliau ini berfokus pada studi persamaan yang melibatkan bilangan bulat. Nah, karya utamanya Diopantus ini adalah aritmatika. Nah, aritmatika ini yang merupakan kumpulan 150 masalah aljabar. Jadi karya ini membahas solusi pasti untuk persamaan determinan dan tak tentu, yang memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan aljabar. Yang ketiga adalah pengaruh pada matematikawan selanjutnya. Jadi aritmatika ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap matematikawan berikutnya, termasuk Pierre de Fermat. Jadi Fermat ini terkenal karena teorema terakhirnya yang diilhami oleh masalah yang dibaca
di aritmatika, khususnya masalah pembagian persegi menjadi dua persegi. Yang keempat yaitu kemajuan dalam notasi aljabar. Jadi Diopantus ini juga membuat kemajuan penting dalam notasi yang menjadikan aritmatika ini sebagai contoh pertama simbolisme aljabar dan sinkopasi. Nah, penggunaan notasi ini itu menjadi langkah awal dalam pengembangan aljabar modern. Tokoh yang terakhir atau tokoh yang ketujuh adalah Papus. Jadi Papus ini berasal dari Alexandria yang merupakan salah satu matematikawan terakhir yang hebat dari tradisi matematika Yunani. Karyanya yaitu berupa teorema segi enam dan sentroida. Jadi Papus ini dikenal karena teorema segi enam dan teorema sentroidanya. Nah, teorema-teorema ini itu memiliki kontribusi penting dalam geometri dan memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu konfigurasi Papus dan grafik Papus. Jadi selain teorema-teorema tadi, Papus ini juga mengembangkan konfigurasi Papus dan grafik Papus yang merupakan konsep penting dalam geometri dan teori graf. Kesimpulan dari pokok pembahasan kali ini itu yang pertama yaitu Euclid. Jadi Euclid ini mengorganisir pengetahuan matematika dalam format aksiomatik melalui The Elements. Kemudian yang kedua, tokoh Archimedes, yaitu menggunakan metode penipisan untuk menghitung luas dan volume, serta mengeksplorasi konsep pi. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Apollonius, yaitu yang memperkenalkan terminologi irisan kerucut. Yang keempat yaitu Eratosthenes, yaitu yang menciptakan saringan Eratosthenes untuk bilangan prima. Yang kelima adalah tokoh Ptolemeus, yaitu yang menghasilkan Almagest, karya trigonometri terlengkap dan referensi astronomis penting. Kemudian tokoh yang keenam yaitu Diopantus, yang memberikan kontribusi dalam aljabar melalui aritmetika, yang menjadi dasar simbolisme aljabar modern. Dan tokoh yang terakhir adalah Papus. Jadi tokoh Papus ini mengembangkan teorema segi enam dan konfigurasi Papus, yang menyajikan pengetahuan berharga tentang geometri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.